بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhwatal iman, kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi baitin min buyutillah, dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban yang bahkan lebih utama dari berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Tidak lain adalah melakukan salat 5 waktu sehari dan semalam sebagai wujud ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ikhwatal iman, hadirnya kita di sini tidak lain untuk saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, kita niatkan juga untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para saimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keberapa, Pak? Masya Allah, ini enggak ada khilaf di sini, Pak, ya? Alhamdulillah. Kita memasuki hari yang keempat, alhamdulillah. Dan saya ingin mengingatkan di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah bilangan dari hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa 30 atau bahkan 29. Waktu yang sangat terbatas, saudaraku hafizakumullah. Hari ini kita berada di hari yang keempat, dan tidak terasa kalau kita tidak mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan ini, tidaklah kecuali dia akan berlalu sangat cepat dan pergi meninggalkan kita.
Maka jadilah kita orang-orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan mendapatkan seluruh kebaikan yang Allah sediakan. Ada rahmatnya, ada ampunannya, ada juga pembebasan dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian merugi karena bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dia bertemu dengan Ramadan, thumman salakha minhu, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah, padahal ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat luas, sangat-sangat besar dan agung, terlebih ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya di bulan Ramadan. Semoga ikhwatal iman Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dengannya kita bisa benar-benar mengisi padat Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik, pertemuan yang berkualitas, yang mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka Allah. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin insyaallah ta'ala. Ikhwatal iman hafizakumullah, seperti yang disampaikan di awal tadi, kajian kita adalah berkenaan dengan hukukul muslim, hak-hak sesama muslim. Sudah barang tentu kita mengetahui dalam al-Islam kita diajarkan tentang adanya al-huquq wal wajibat, adanya hak-hak sekaligus juga kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Di dalam al-Islam kita mulai diajarkan tentang adanya huququllah, adanya hak-hak Allah yang tidak boleh kita sepelekan, bahkan seharusnya kita dahulukan dari hak-hak yang lain. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur segala sesuatu, yang maha berkuasa. Dan tentu saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali nantinya. Sehingga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang harus pertama kali kita prioritaskan. Apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kadang-kadang beliau mengajak untuk sekedar berjalan-jalan mengitari kota Madinah, memasuki kebun kurma, atau sesekali mengunjungi al-maqbarah untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kematian yang pasti. Di saat berjalan kadang-kadang beliau merangkul, kadang-kadang beliau menggenggam erat tangan para sahabatnya, dan di keadaan yang lain beliau mengikutkan, bahkan membonceng sahabat-sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka kata Mu'adz ibn Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, dan apa itu hak hamba terhadap Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala? Ini menunjukkan Islam memberikan satu pemahaman yang adil bahkan komprehensif. Kita tidak dituntut untuk menunaikan kewajiban saja, tapi ada hak-hak yang diberikan oleh al-Islam kepada kita, bahkan selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Mu'adz ibn Jabal menjawab dengan tentu saja pengetahuan yang beliau miliki. Beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih mengetahui tentu saja. Dan ini pernah kita sampaikan ikhwatal iman beberapa tahun yang lalu, adalah bagian dari adabnya seorang muslim adalah ketika ditanya tentang sebuah perkara yang tidak dia miliki pengetahuan di dalamnya, maka dia tidak sok tahu dengan mengatakan sesuatu yang bisa jadi itu berdampak pada dirinya, wal'iyadu billah, juga berdampak kepada orang lain. Maka yang paling selamat dia mengatakan la adri, atau yang lebih utama tentu saja mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Sedangkan lafaz ini kata para ulama al-hadis
Dikatakan oleh Muadz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih dalam keadaan hidup, masih diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sepantasnya sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun saat ini, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat wahyu itu telah dihentikan oleh Allah, sudah selesai, sudah sempurna, maka ketika kita tidak mengetahui sesuatu, cukup mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, adapun hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya Allah itu diibadahi, disembah, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka hadirnya kita di sini, barusan selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, tentu saja ini adalah wujud dari menunaikan hak Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadahi, disembah. Kenapa? Karena itulah yang menjadi alasan utama Allah menciptakan makhluknya, khususnya adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Wala tusyriku bihi syai'a, dan wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sehingga dalam setiap amal yang kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penting untuk menjaga keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam mendirikan salat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Begitu juga dengan aktivitas yang lain, ketika mengeluarkan zakat, ketika berhaji, berumrah, bahkan setiap amalan yang kita niatkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah mengapa yang sering kita dengar bahwa syarat utama diterimanya amal seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Karena sangat berpengaruh ketika kemudian dia melakukan sesuatu itu dengan niat yang ikhlas atau dia menyertakan niat-niat yang lain. Maka ini titik awal diterima atau tidaknya amal seseorang di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka tauhid ini, ikhwatal iman hafizakumullah, adalah modal dasar kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi hak seorang hamba ketika dia berusaha dalam kehidupannya untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk patuh dan taat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka menjadi haknya untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu tempatnya di mana, Pak? Di dalam syurganya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tentu masih ada hak-hak yang lain yang dijabarkan dalam al-Islam. Adanya hak seorang muslim, seorang hamba terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya. Ada hak antara suami dan istri, hukuk wal wajibat. Namun bukan itu yang ingin kita sampaikan, karena terlalu luas dan panjang pembahasannya.
kita kerucutkan kepada pembahasan berkaitan dengan hukukul muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Karena sejatinya orang-orang yang muslim itu, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka selayaknya antar saudara ini menunaikan hak-hak antar sesama. Karena sejatinya ikhwatal iman hafizakumullah, hak-hak itu akan berlaku sampai di akhiratnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Hak-hak ini saudaraku hafizakumullah akan menjadi peluang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, atau di sisi yang lain ketika hak itu dilanggar dan tidak ditunaikan bisa menjadi hambatan seseorang itu menuju surganya Allah Subhanahu jalla wa ala. Oleh karenanya saudaraku hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahkan juga Imam Bukhari dalam sahihnya, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda, tentang adanya hukukul muslim, adanya hak-hak sesama muslim. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan saking pentingnya hadis ini banyak ulama-ulama yang lain yang menulis tentang kitab hadis menukil hadis ini dan diterakan, meskipun ada beberapa hadis yang pembahasannya itu tidak secara spesifik berkaitan dengan al-adab wal akhlaq wal huquq, tapi mereka memasukkannya di dalam pembahasan itu. Di antaranya ikhwatal iman adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Hajar dikenal sebagai pengarang kitab yang sampai saat ini Masya Allah dijadikan sebagai rujukan utama di dalam membahas Sahih Al-Bukhari. Beliau memiliki kitab bernama Fathul Bari. Fathul Bari syarah dari Sahih Al-Bukhari. Beliau adalah seorang alim yang berasal dari negeri Asqalan, dan Asqalan itu adalah tempat yang saat ini sedang dijajah oleh Israel, ya. Satu tempat yang sering kita dengar namanya itu dengan Ashkelon, ya. Bahasa Arabnya Asqalan, ya, tidak jauh dari kota Gaza. Beliau rahimahullahu taala juga memiliki kitab yang lain. Dan di antara kitab yang sangat fenomenal yang beliau tulis dan menjadi salah satu kitab yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin setelah Riyadhus Shalihin adalah tentu saja kitab yang namanya Bulughul Maram. Apa nama kitabnya, Pak? Bulughul Maram. Mungkin pernah dengar, membaca, bahkan mengkaji, ya. Meskipun hadis ini atau kemudian kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh beliau, pembagian babnya itu berdasarkan kitab-kitab fikih. Kitab-kitab apa, Pak? Fikih. Dimulai dari kitabut taharah dan seterusnya, bab ibadah, nanti muamalah dan lain sebagainya. Jadi pembagian bab-babnya itu berdasarkan bab-bab fikih, ya. Namun di akhir dari kitab Bulughul Maram itu beliau terangkan satu pembahasan secara khusus yang berkaitan tentang al-adab wal akhlaq sekaligus al-huquq di dalamnya. Seolah-olah beliau ingin menyatakan bahwa tidak cukup seseorang itu memiliki pengetahuan tentang ilmu, khususnya ilmu fikih, tanpa dibarengi dengan akhlak dan adab. Tanpa dibarengi dengan adab dan akhlak. Maka dalam pembukaan kitab itu, Kitabul Jami' khususnya, beliau juga menerangkan hadis ini. Hadis yang akan kita sampaikan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukukul muslim. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Syarihul hadis dalam hal ini Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam hadis ini, beliau mengatakan yang disebut dengan hak itu adalah ma la yambaghi tarkuhu, sesuatu yang tidak layak untuk ditinggalkan, atau ma yambaghi fi'luhu, sesuatu yang seharusnya, selayaknya dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang.
Maka nanti pada penjelasannya hak-hak ini yang disebut dengan sesuatu yang hendaknya tidak ditinggalkan atau sesuatu yang seharusnya dilakukan, itu kemudian menjadi lebih luas lagi tentang hukumnya, apakah dia bisa menjadi sesuatu yang wajib atau bahkan sesuatu yang sifatnya adalah sunnah atau sesuatu yang bahkan lebih rendah daripada itu, pilihan antara dikerjakan atau kemudian ditinggalkan. Ala kulli hal ikhwatal iman, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan untuk dilakukan. Ma yanbaghi fi'luhu, sesuatu yang seharusnya selayaknya dilakukan. Oleh siapa? Oleh seorang muslim. Karena ini kaitannya adalah tentang haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim, haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ini memberikan makna bahwasanya hak itu hendaknya diberikan dan ditunaikan kepada setiap orang yang masih tergolong ke dalam makna atau kategori seorang muslim. Baik dia adalah muslim yang ta'i', muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang salih, maupun muslim yang biasa-biasa saja, atau bahkan muslim yang tidak terlihat ketaatannya sekalipun. Selama dia masih masuk ke dalam nama seorang muslim, belum mengeluarkannya dari al-Islam, maka sesungguhnya hak-hak ini masih berlaku. Karena sebagian orang ikhwatal iman ketika berbicara tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, beranggapan bahwa hak ini hanya ditunaikan kepada mereka yang terlihat baik, terlihat taat. Padahal sejatinya ini berlaku pada setiap orang yang masih masuk ke dalam kategori seorang muslim. Yang taat tentu saja kita utamakan, meskipun yang lain juga masih memiliki hak yang sama yang hendaknya kemudian kita tunaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan situn, ada 6. Dan 6 ini kata Imam As-San'ani bukanlah jumlah yang membatasi. Bukan berarti hanya 6 ini hak-haknya muslim yang hendaknya kita tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu seringkali berkaitan dengan kebutuhan yang paling mendesak pada keadaan waktu di mana hadis ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa ketika beliau ditanya tentang sebuah perkara dengan pertanyaan yang sama, seringkali beliau menjawab dengan pertanyaan yang berbeda. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka beliau melihat pada keadaan dan kondisi orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya dan keadaannya itu sering menunda-nunda waktu salat atau mengerjakan salat. Maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ada yang kemudian datang namun semangatnya untuk berjihad itu kurang dibandingkan dengan sahabat yang lain. Ketika dia bertanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Ada orang yang sering melalaikan kebutuhan orang tuanya. Dia tidak durhaka tapi kurang perhatian terhadap orang tuanya. Maka ketika dia datang bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain. Sehingga jawaban-jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kita temukan berbeda pada pertanyaan yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan satu arahan kepada amalan yang benar-benar dibutuhkan oleh seseorang, meskipun seluruh jawabannya itu menunjukkan bahwa amal-amal itu adalah amal-amal yang afdal, amal-amal yang terbaik. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, ikhwatal iman hafizakumullah, bahwasanya amalan yang terbaik untuk dilakukan oleh seseorang adalah amalan yang paling dibutuhkan di saat itu. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pergi berangkat dari Basrah, tempat beliau berasal, dari Iraq, bersama pengikutnya, murid-muridnya, jamaahnya, untuk melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji itu hukumnya apa Pak? Hukumnya apa Pak? Bahkan bukan sekedar wajib, dia ruknun min arkanil Islam. Dia merupakan rukun
di antara rukun-rukun al-Islam. Kewajibannya itu tidak terbantahkan, khususnya kepada mereka yang telah mampu untuk menjalankannya. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil Islam, beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji, ya. Tentu bagi siapa ini haji ini? Bagi orang-orang yang mampu. Maka sebelum beliau menyeberang untuk kemudian sampai di daratan Hijaz, beliau bertemu dengan satu perkampungan, di mana perkampungan itu dilanda kelaparan dengan segala keterbatasannya. Maka mereka sudah beberapa waktu tidak makan, kondisinya sangat memprihatinkan. Maka Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada pengikutnya, murid-muridnya, jamaahnya, untuk mengumpulkan sebagian besar perbekalan yang mereka bawa untuk melakukan haji dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan pada saat itu. Dan setelah itu, kata Imam Hasan al-Basri, kita kembali ke kota Basrah dan kita akan berhaji di tahun berikutnya. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwatul iman hafizakumullah, bahkan pada kondisi di mana seseorang sedang akan menunaikan perintah Allah berupa haji, tapi di saat yang lain ada kebutuhan yang jauh lebih besar dan mendesak, Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala memilih untuk menunaikan amalan yang sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan ini beliau katakan merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini khatul iman hafizakumullah, jumlah 6 ini yang merupakan hak-haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya bukanlah pembatasan, tapi Rasulullah menyebutkannya karena adanya kebutuhan untuk kemudian segera dilaksanakan dan dipraktekkan. Dan ketika hak-hak ini ditunaikan, tentu saja khatul iman, di antara tujuannya adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin, untuk menjadikan saf-saf mereka, barisan-barisan mereka lebih kuat dan solid. Dan itu berawal setelah tentu saja keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan hak-hak di antara mereka. Tentu hak-haknya seorang muslim itu sangat besar. Di antara kerangka besarnya itu dibangun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain ketika beliau bersabda, kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim terhadap muslim lainnya hukumnya adalah haram. Penjabaran tentang haramnya hal tersebut untuk dilakukan kepada muslim lainnya memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya hal tersebut hendaknya dijaga sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah yang haram itu damuhu, ya, darahnya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka harus kita jaga darahnya seorang muslim, tidak boleh saling menumpahkan darah sesama muslim. Jangankan sesama muslim, seorang kafir sekalipun yang tidak diperangi dalam al-Islam, maka hukumnya haram untuk menumpahkan darahnya. Kalau yang kafir saja yang tidak diperangi hukumnya haram untuk ditumpahkan darahnya, apalagi seorang muslim yang sejak awal Allah haramkan damuhu, darahnya itu haram. Maka tidak boleh saling bertikai, bahkan pertikaian itu berujung pada, ya, kita sebut, ya, adu fisik yang mengalirkan darah, bahkan menghilangkan nyawa sesama muslim, maka hukumnya haram dalam al-Islam. Kemudian yang kedua adalah maluhu. Di antara hak yang harus kita jaga adalah harta sesama muslim. Tidak boleh diambil secara paksa, secara zalim. Tidak boleh saling menipu dalam berbisnis, berniaga, untuk kemudian sekedar mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tentu saja irduhu, kehormatannya. Maka tidak boleh antar sesama muslim itu saling melecehkan, merendahkan, menghinakan, bahkan mencederai kehormatannya saja dilarang di dalam al-Islam. Dilarang di dalam al-Islam.
Sampai-sampai sebagian sahabat itu ditegur secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan diksi yang mengandung makna perendahan kepada martabat dan kehormatan seorang muslim. Meskipun hanya sekedar dengan nama-nama, celotehan, panggilan yang kita anggap dalam kehidupan sehari-hari itu sesuatu yang sifatnya candaan saja. Tapi itu dianggap berat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pelanggaran itu ketika dibiarkan dia akan mencederai dan pada akhirnya membuat saf-saf ini menjadi renggang dan pada akhirnya kekuatan umat Islam itu menjadi lemah, berawal dari tidak ditunaikannya hak-hak sesama muslim. Ketika Bilal dipanggil dengan sebutan ya ibn Sauda, wahai anak hitam, dan Bilal tidak menganggap panggilan itu sebagai hinaan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam segera menegur sahabat yang memanggil Bilal dengan sebutan tadi dengan mengatakan innaka mru'un fikal jahiliyah. Ketika ada sahabat yang menertawai kurusnya betis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah tidak membiarkan, padahal ini candaan. Abdullah bin Mas'ud sedang naik memanjat pohon kurma atas perintah Rasulullah, maka tersingkaplah betisnya yang sangat kecil dan kurus, maka ditertawakan oleh sahabat yang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian tertawa? Kenapa kalian menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Sesungguhnya betis itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan dari gunung Uhud sekalipun. Tentu di sisi yang lain menunjukkan keutamaan dan kedudukan dari Abdullah bin Mas'ud, namun di sisi yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah, bahkan mengingkari perbuatan itu, memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas, tidak layak, meskipun kita tahu orang yang dipanggil ini tidak menganggap atau kemudian tidak mengambil hati sebutan yang kita sampaikan tadi. Tapi sejak awal ada potensi ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya mereka menjaga dan tidak melanggar damuhu wa maluhu wa irbuhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kita kembali kepada hadis ini. Ketika Rasulullah mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sit, ada 6 itu, maka para sahabat bertanya, "Ma hunna ya Rasulullah?" Apa yang 6 itu ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini mungkin hadis yang sangat familiar kita dengar. Tapi terkadang dengan seluruh kesibukan yang kita lakukan, dengan peran syaitan yang membuat kita lupa terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya membuat kita tidak lagi menjalankan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu. Padahal dia adalah merupakan sesuatu yang sifatnya hak. Ma yanbaghi fi'luhu, sesuatu yang hendaknya, selayaknya, bahkan seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atisa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu wa idza mata fatba'hu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukukul muslim yang 6 itu adalah yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya maka mulailah dengan memberikan salam. Kemudian kata Rasulullah, dan apabila saudaramu mengundangmu maka hadirilah, datangilah undangan tersebut. Kemudian apabila saudaramu meminta untuk diberikan nasihat maka berikanlah nasihat. Kemudian apabila saudaramu itu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah fashammithu, maka doakan dia dengan mengatakan yarhamukallah. Kemudian wa idza marida fa'udhu, apabila saudaramu itu sesama muslim sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka urusilah jenazahnya, ikutilah maknanya adalah urusilah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati sampai menguburkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita mencoba membahas ikhwatal iman satu persatu pembahasannya, dimulai dengan poin yang pertama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza laqitahu fasallim alaihi.
apabila engkau bertemu dengannya, maka mulailah dengan memberikan salam. Salam yang khusus ikhwatal iman, yang merupakan syiar di dalam al-Islam. Salam yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam yang menjadi syiarnya kaum muslimin. Salam yang bahkan akan terbawa sampai di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering mendengar dalam beberapa muqaddimah itu, para khutbah atau kemudian ustaz yang mengisi atau siapapun itu ada membawakan embel-embel uhayyikum bitahiyyatil Islam, aku memberikan salam penghormatan kepada kalian dengan salam penghormatannya al-Islam. Tahiyyah tayyibah, salam penghormatan yang baik. Tahiyyah mubarakah, salam penghormatan yang mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyyah ahlil jannah, salam penghormatannya penghuni-penghuni syurga. Ini menunjukkan bahawa salam ini khotal iman tidak hanya berlaku di dunia, tapi sampai di mana Pak? Akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk syurga itu ketika bertemu saling memberikan salam, dan salamnya adalah salam yang sama. Salamnya umat Islam, salam yang hendaknya disampaikan kepada setiap muslim yang kita temui, siapapun dia. Yang kita sebutkan hakul muslim, bukan saja muslim yang taat, tapi hak ini hendaknya kita tunaikan kepada setiap orang yang masuk ke dalam kategori seorang muslim. Dan ketika salam itu disampaikan ikhwatal iman, bisa jadi dia menjadi wasilah seseorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salam, kata para ulama ikhwatal iman, adalah merupakan salah satu di antara amalan yang sangat mulia. Amalan yang sangat apa Pak? Mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, apa kata beliau? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah sampai kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasanya syarat masuk ke dalam surga itu apa Pak? Beriman. Sebaik apapun seseorang, sebanyak apapun derma yang dia lakukan ketika di dunia, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Dia tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita fahami, kita yakini, kita imani. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memberikan balasan. Dan di antara bentuk kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membedakan antara yang kafir dan yang mukmin. Salah satunya adalah tempat kembalinya. Kalau kemudian yang penting berbuat baik, meskipun tidak beriman itu akan masuk surga, lalu untuk apa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kemudian ujung-ujungnya itu sama? Maka hadis ini menegaskan bahwa syarat masuk ke dalam surganya Allah adalah keimanan kepadanya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai kalian apa Pak? Beriman. Adapun mereka yang berbuat baik di dunia namun tidak beriman kepada Allah, Allah memberikan balasan yang disegerakan. Dan balasan itu berlaku hanya di dunia saja. Dia baik, mungkin dengan kebaikan itu Allah limpahkan rizki kepadanya. Allah berikan penerimaan di tengah-tengah masyarakat. Orang senang bergaul dengan dia. Kenapa? Tutur katanya baik, orangnya gemar memberi. Akhirnya orang senang mendapatkan penerimaan. Dan ini kata para ulama adalah bentuk balasan Allah yang Allah segerakan ketika di dunia. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun dia bermanfaat untuk orang tersebut. Kenapa? Tidak didasari dengan apa Pak? Keimanan. Dan salah satu buktinya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kurang baik apa? Menjadi tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Menjadi pembela utama di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diboikot. Ketika kemudian terjadi hinaan, terjadi serangan baik secara verbal maupun secara fisik, maka salah satu tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak kunjung beriman, maka kemudian kebaikan itu Allah hanya berikan di dunia saja. Adapun balasan di akhirat tidak Allah berikan, karena
kebaikan itu tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling menyayangi, mengasihi, mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mengasihi, menyayangi, mencintai? Maka tentu saja para sahabat mau. Maka Rasulullah melanjutkan, qala afsus salama bainakum, hendaknya kalian menebarkan salam di antara kalian. Subhanallah, ini adalah bagian dari syiar al-Islam, sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita lakukan. Bahkan lebih daripada itu, sesuatu yang sifatnya hak seorang muslim yang hendaknya kita tunaikan. Maka ketika kita ketemu dengan saudara kita ikhwatal iman, berikan salam yang terbaik kepada mereka. Bukan saja yang terlihat saleh, taat, tapi berikan kepada setiap mereka yang kita ketahui dia adalah seorang muslim. Ada orang yang kalau kita ke masjid sedang duduk-duduk pinggir jalan, kalau kita tahu dia seorang muslim, sampaikan salam ikhwatal iman. Assalamualaikum. Mungkin dengan salam yang kecil yang kita sampaikan tadi tergerak hatinya, Masya Allah ya, orangnya peduli sama kita, akhirnya tergerak, saya juga pengen masuk ke masjid mungkin bisa berkumpul dengan orang-orang yang peduli tadi. Tapi sebaliknya, kalau seseorang cuek saja ya, menganggap ini orang kayaknya nggak sholat, orang kayaknya nggak taat, padahal dia seorang muslim, lalu kita abaikan begitu saja, bisa jadi kebenciannya terhadap ketaatan itu semakin besar. Tuh lihat orang-orang masjid cuek-cuek kan, kalau lewat nyelonong begitu aja, nggak permisi, nggak negur dan lain sebagainya lah. Padahal kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak memberikan salam. Setiap kali bertemu dengan siapapun, anak kecil, yang sebaya, remaja, bahkan yang lebih tua, beliau yang berusaha memulai salam, memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan orang yang paling teguh di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara yang terkecil sekalipun, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sampai suatu ketika diriwayatkan dalam sebuah hadis, Abdullah bin Umar memanggil anak dari Ka'ab bin Malik, atau afwan, bukan Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an, bernama Tufail. Dan Tufail ini berguru kepada Abdullah bin Umar ya. Suatu ketika Abdullah mengajak Tufail untuk pergi ke pasar. Ketika memasuki pasar, Tufail ini sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, menyangka bahwa mungkin Abdullah bin Umar ini akan membeli banyak hal sehingga saya diajak. Sampai ketika kemudian Abdullah bin Umar masuk ke dalam pasar itu, beliau tidak membeli apapun. Sampai di ujung pasar itu juga tidak membeli apa-apa. Hanya yang diperhatikan oleh Tufail, kata beliau, Abdullah memperbanyak memberikan salam. Akhirnya setelah di ujung pasar itu, Abdullah bin Umar mengajak Tufail untuk kembali. Lalu Tufail bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar, apa maksudnya engkau mengajak saya ke pasar tapi tidak membeli apa-apa? Lalu kata Ibnu Umar, bukankah engkau melihat apa yang aku ajarkan barusan? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan salam kepada siapapun yang kita ketemu. Dan kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab itu, tidaklah Abdullah bin Umar sejak masuk ke dalam pasar dia bertemu dengan siapapun kecuali dia memberikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap ketemu orang dia berikan salam. Dan kata Ibnu Umar, inilah salah satu sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, memberikan salam kepada orang yang dia temui. Dan tentu saja ikhwatal iman hafizakumullah, memberikan salam ini memiliki banyak sekali manfaat. Ketika Abdullah bin Amr meriwayatkan sebuah hadis, beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang lalu bertemu dengan Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Islam seperti apa yang baik? Maka Rasulullah menjawab,
Tut'imut ta'am, Islam yang baik itu adalah engkau gemar memberikan makan. Engkau gemar memberi apa Pak? Makan. Itulah mengapa ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam bulan Ramadan ini salah satu amalan yang dianjurkan itu adalah memberi apa Pak? Makan, khususnya bagi mereka yang berbuka puasa. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita, di antaranya dalam bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak memberikan makan khususnya kepada mereka yang berbuka. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memuji di antara karakter orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka yang yut'imun menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan adalah al-istimrar, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, bukan sekali saja memberikan makan, tapi yut'imun, terus-menerus memberikan makan, ala hubbihi, berdasarkan cintanya. Kata para ulama, mereka melakukan atas dasar cinta, senang, gemar melakukannya. Ada yang menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, makna yang lain dalam tafsir itu dikatakan adalah bahwa dia memberikan makanan yang sedang dia sukai, sedang dia senangi. Bukan makanan apa Pak? Yang tidak dia senangi. Kan sebagian orang ketika memberikan makanan itu yang sudah tidak apa Pak? Dia senangi lagi ya. Masakan apa nih? Saya enggak senang, kasih orang saja. Atau sudah tidak lagi dia senangi, sudah dipanasin 3 hari 3 malam Pak ya, nggak habis-habis juga. Coba kasih satpam, kasih tukang sapu, atau kasih siapapun itu. Maka ayat ini menjelaskan mereka yang dipuji itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, mereka memberikan makanan yang sedang mereka senangi untuk mereka konsumsi. Kepada siapa? Miskina wa yatima wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang ditawan. Itulah mengapa ikhwatal iman, mereka yang mempraktekkan Islam dengan baik, bahkan di dalam peperangan memberikan perhatian yang besar kepada para tawanan. Rasulullah ketika menawan orang-orang Quraisy yang berasal dari Makkah pada peristiwa perang Badar itu, diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW, diberikan makan dan lain sebagainya. Dan salah satu yang kita lihat kemarin pada peristiwa Gaza itu, di saat tawanan-tawanan perang itu dilepas, dan tentu saja media-media itu menginginkan yang keluar dari mulut tawanan itu adalah ya hinaan, cacian, kabar-kabar yang buruk yang dilakukan oleh mereka yang berjuang itu di Gaza sana. Ternyata subhanallah yang keluar justru promosi yang baik terhadap perlakuan mereka. Ini kita tidak sedang berbicara tentang organisasinya, tentang kelompoknya lah, tapi tentang ajaran Islam yang hendaknya memang dipraktikkan. Bahkan Islam memerintahkan untuk memberikan makanan yang baik itu kepada siapa Pak? Tawanan-tawanan perang. Mereka adalah tawanan perang yang sebelumnya mereka memerangi kita. Tapi ketika sudah berada di tangan kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk berlaku baik. Salah satunya adalah dengan memberikan makan yang baik. Bukan makanan-makanan sisa, bukan kemudian makanan yang dicampur dengan kotoran seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin menjadi tahanan mereka. Tapi Islam mengajarkan di antara kemuliaan Islam itu adalah bahkan berlaku baik kepada musuh dalam hal ini ketika sudah menjadi tawanan perang. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Dan di antara kebaikan Islam itu adalah baiknya Islam itu adalah engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Dan ini salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita hidupkan ikhwatal iman. Sebagian orang mohon maaf, beda pilihan saja sudah tidak mau saling bertegur sapa, memberikan salam. Beda kelompok, beda organisasi dan lain sebagainya, wal iyadu billah, tidak mau lagi kemudian saling memberikan salam. Padahal apa kata Rasulullah?
engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah, inna min baini yaday sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat itu adalah taslimul khassah, orang-orang mulai memberikan salam secara khusus saja. Ketemu orang yang dia kenal dia salami, yang dekat dengan dia salami. Tapi ketika bertemu dengan orang lain, meskipun dia tahu itu adalah seorang muslim, dia enggan memberikan salam. Dan ini adalah pengabaian terhadap hak-hak seorang muslim. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka kemudian hendaknya engkau memberikan salam. Sebagai penutup ya ikhwatal iman hafizakumullah, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat di Madinah itu yang dahulu digadang-gadang akan menjadi pendetanya orang-orang Yahudi. Dia dididik sejak kecil itu dengan nilai-nilai Yahudi yang begitu lekat, begitu kental, dan bahkan digadang-gadang akan menjadi apa Pak? Pendetanya orang Yahudi di kemudian hari. Tentu saja dengan apa yang dia dapatkan, pengetahuan yang sejak kecil diajarkan oleh kakeknya, oleh ayahnya, dia mengetahui tentang akan datangnya Nabi yang terakhir itu, yang dijanjikan, yang disebut dengan Al-Maw'ud. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena dijelaskan secara detail sifat-sifatnya, sifat akhlaknya, sifat fisiknya dan seterusnya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Seperti itu juga pemahaman Abdullah bin Salam radhiyallahu taala. Sampai akhirnya saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan orang-orang keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Nabi dengan sukacita, dengan nasyid yang disenandungkan dan seterusnya. Dan kata Abdullah bin Salam, aku termasuk orang-orang yang ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian ikhwatal iman hafizakumullah, ketika injafalan nas, manusia itu apa mungkin bahasanya injafala itu ya, berdesak-desakan begitu ya, keluar. Selama ini mereka hanya mendengar ya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Musa bin Umair dan beberapa sahabat yang Rasulullah utus untuk kemudian mendakwahi kota Yathrib pada saat itu. Maka sebagian yang belum bertemu langsung dengan Nabi ingin melihat beliau sallallahu alaihi wasallam langsung di depan mata. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Lalu kemudian kata Abdullah bin Salam, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Maka aku termasuk orang yang ingin melihatnya, dan pertama kali aku melihat wajah Nabi itu, segera aku mengetahui bahwa wajahnya itu bukanlah wajah seorang yang pembohong, yakni wajah orang yang jujur ya, dan lain sebagainya. Fakana awwalu maqal, dan hal yang pertama kali aku dengar beliau sampaikan ketika tiba di kota Madinah itu adalah apa ikhwatal iman? Perintah untuk menyebarkan salam. Apa kata Rasulullah? Afsus salam wa at'imut ta'am wa silu al-arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, tebarkanlah salam. Tebarkan apa Pak? Salam. Ketemu orang seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketemu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dulu waktu di Madinah ikhwatal iman, setelah asar biasanya kita ke Masjid Nabawi. Biasanya zaman dulu tidak seketat sekarang ini Pak ya. Masuk ke Raudhah harus pakai barcode dan lain sebagainya. Dahulu Masya Allah, Allah berikan kemudahan, bahkan waktu-waktu tertentu, biasanya setelah Ramadan sampai haji, atau setelah haji sampai dibukanya musim umrah berikutnya, itu Nabawi begitu lowong. Kita ke Raudhah itu kapanpun kosong tempatnya. Jadi setelah asar kita bisa duduk sampai Isya, kita pulang masih di Raudhah, nggak ada yang usir-usir. Nah, di bagian saf-saf awal itu biasanya orang-orang yang sudah tua begitu ya, lebih awal datang, atau kemudian ketika kita lebih awal datang, mereka kalau masuk itu subhanallah, itu secara spontan kemudian mengatakan assalamualaikum, padahal kita nggak kenal ini. Dengan suara yang lantang begitu, assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Dia pergi ke ujung sana lagi, assalamualaikum. Awal-awal kita ngira ini orang kenapa ini ya,
agak-agak kurang atau bagaimana ya. Tapi setelah kemudian kita pelajari, subhanallah, ini adalah upayanya untuk menghidupkan sunnah ini. Sunnah menebarkan salam kepada siapa? Orang yang kita ketemui, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tapi tentu saja kita usahakan untuk kemudian kita verifikasi dia adalah seorang muslim. Karena salam ini hanya berlaku bagi seorang muslim kepada muslim lainnya. Menjadi hak seorang muslim untuk disampaikan salam ini. Salam yang khusus, bukan selamat pagi, bukan selamat siang, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilu al-arham, dan sambunglah tali silaturrahim. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari di saat manusia-manusia itu sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Dan ini menunjukkan ikhwatal iman, al-khisal, sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini menggambarkan baiknya hubungan seorang hamba dengan hamba lainnya, seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan anjuran atau perintah Rasulullah SAW untuk mendirikan salat malam itu menunjukkan tentu saja sebelumnya dia telah selesai dari mendirikan salat 5 waktunya. Lalu dia tutup malam tersebut dengan menunaikan salat malamnya. Maka salat malam memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dia adalah karakternya orang saleh sejak dahulu, dan dia tentu saja mendatangkan manfaat yang begitu luar biasa, baik di dunia apatah lagi di akhirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Inilah ikhwatal iman beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Masih ada 5 lagi Pak. Ini mau lanjut atau cukup Pak? Kalau kita lanjut sampai zuhur Pak ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat sebagai pengingat khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu yang sudah lewat cukup lama dari waktu syuruk, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran dari Allah, kesalahan, kekhilafan dari saya dan syaitan, semoga Allah ampuni kita semua. Kita cukupkan dengan lafzul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.